Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membicarakan atau mendiskusikan mata kuliah Statistika Matematika 1 dengan materi kovarian variabel X dan Y, kemudian kebebasan variabel X dan Y pada sebaran normal bivariat dan sebaran normal bivariat dalam matriks. Yang pertama, kovarian bagi X dan Y. Kovarian bagi X dan Y merupakan ukuran keeratan antar dua variabel X dan Y yang menyebar secara normal bivariat dengan definisinya sama saja dengan kovarian pada variabel X dan Y untuk sembarang sebaran ya, yaitu nilai harapan dari X minus mu X dikalikan Y dikurangi mu Y. Dan untuk mendapatkan nilai harapan ini diperoleh dengan cara integral, karena ada dua variabel jadi integralnya juga dua. Integral dari X minus mu X kali Y minus mu Y dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang bersama antara X dan Y, kemudian ini dx dy. Nah, batasnya ini untuk semua X dan semua Y. Jadi yang dalam ini batas untuk X nya dan yang luar ini batas untuk Y. Nah, kita ingatkan kembali bahwa fungsi kepekatan peluang normal bivariat itu seperti ini ya, fxy itu sama dengan 1 per 2pi sigma x sigma y akar 1 minus rho kuadrat e pangkat minus 1 per 2 kali 1 minus rho kuadrat. Kemudian di sini ada dikalikan dengan X minus mu per sigma kuadrat dikurangi 2 rho kali X minus mu X per sigma X kali Y minus mu Y per sigma Y ditambah Y minus mu Y per sigma Y kuadrat. Nah, ini kita lakukan pemisalan, yaitu U sama dengan X minus mu X per sigma X, kemudian V adalah Y minus mu Y per sigma Y, sehingga du turunan dari U itu sama dengan 1 per sigma X dx. Kemudian dv nya adalah 1 per sigma Y dy ya. Jadi dv turunkan terhadap Y kan 1 per sigma Y dv per dy nya, sehingga dv nya adalah 1 per sigma Y dy. Sehingga kalau kita menggunakan pemisalan ini, maka kovarian XY yang ini tadi kalau kita masukkan fxy-nya, jadi yang ini kita simbolkan dengan K, kemudian berikutnya X min mu X kan ya, integral X minus mu X kali Y minus mu Y fx, y dx dy. Nah, X minus mu X ini sama dengan, kalau kita gunakan permisalan ini berarti sama dengan U kali sigma X ya, X minus mu X itu. Kemudian Y minus mu Y itu sama dengan V kali sigma Y. Jadi ini yang di dalam ini itu sama dengan ini U sigma X kali V sigma Y E pangkat, nah yang di dalam sini ini adalah 1 minus 1 per 2 kali 1 minus rho kuadrat sama dengan ini. Kemudian U kuadrat itu adalah X minus mu per sigma kuadrat minus 2 rho, ini adalah U, ini adalah V, minus 2 rho UV ditambah dengan V kuadrat. Kemudian sigma X sigma Y du dv, karena tadi ini kan dx dy ya, sehingga dx nya itu adalah sigma X du, kemudian dy nya itu menjadi sigma Y dv, sehingga dx dy itu menjadi sigma X sigma Y du dv. Dapatnya dari sini tadi.
Kemudian yang K ini adalah ini 1 per 2 pi sigma X sigma Y akar 1 minus rho kuadrat. Oke, selanjutnya ini tadi kita dapatkan kovarian X dan Y nya bentuknya seperti ini. Kemudian sigma X sigma Y ini ada sigma X sigma Y juga, ini dijadikan satu menjadi sigma X kuadrat sigma Y kuadrat. Ini kita keluarkan karena tidak mengandung U dan V. Kemudian menjadi tinggal UV E pangkat sisanya ini yaitu U kuadrat minus 2 rho UV ditambah V kuadrat. Nah, ini kita mau buat apa? Fungsi kuadrat sempurna dengan menambahkan rho V kuadrat dikurangi rho V kuadrat. Ini sebenarnya kalau dikurangkan kan sama dengan 0 ya. Artinya setelah kita tambahkan rho V kuadrat dikurangi rho V kuadrat, ini nilainya tetap sama dengan yang atas ini tadi. Oke, kemudian ini tetap, ini juga tetap. Nah, kemudian yang ini U kuadrat minus 2 rho UV ditambah rho V kuadrat ini sama dengan U minus rho V kuadrat. Ya, ini kalau dikuadratkan kan menjadi ini. U kuadrat minus 2 rho UV ditambah rho V kuadrat. Nah, kemudian sisanya ini adalah V kuadrat. Ini kalau saya jabarkan di sini ini jadi V kuadrat dikurangi rho kuadrat V kuadrat gitu kan ya. Nah, kemudian kalau V kuadratnya saya keluarkan ini menjadi 1 minus rho kuadrat. Ini kalau dikalikan sama saja menjadi ini. Ya, V kuadrat dikurangi rho kuadrat V kuadrat. Ini kan sama. V kuadrat dikurangi rho kuadrat V kuadrat. Oke, kemudian ini tetap, kemudian ini juga tetap. Nah, ini kan tambah ya. Tambah ini bisa saya pisah karena ini kan E pangkat satu term ini ditambah satu term ini. Nah, yang satu term ini saya pisah. Jadi karena ini kan perkalian juga dengan minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat ya. Kalau kita kalikan dengan ini menjadi tinggal minus setengah V kuadrat. Jadi yang 1 minus rho kuadrat ini hilang, coret dengan ini karena ini dikalikan. Jadi ini dikalikan U minus rho V kuadrat ditambah minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat dikalikan dengan V kuadrat 1 minus rho kuadrat. Kemudian nah ini integral terhadap ini bisa saya keluarkan atau saya pisah ya. Jadi K sigma X kuadrat sigma Y kuadrat kemudian V E pangkat min setengah V kuadrat jadikan 1, kemudian dikalikan dengan integral U E pangkat minus U pangkat minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat U minus rho V kuadrat DU. dV nya ada di sini. Nah, dari sini perhatikan bahwa nilai harapan sebaran normal univariat, nilai harapan dari X itu adalah integral X kali 1, ini adalah fx nya 1 per sigma akar 2 pi E pangkat min setengah 2 sigma kuadrat kali X minus mu kuadrat dx. Ini adalah mu ya, ini sama dengan 1 per sigma akar 2 pi integral X
X, oh ini X nya dimasukkan ke integralnya, tapi yang 1 per sigma akar 2 pi nya ini kita keluarkan. Integral X kali E pangkat minus 1 per 2 sigma kuadrat X minus mu kuadrat dx. Nah ini sama dengan mu, yang berarti integral ini sama dengan mu kali ini sigma akar 2 pi, sehingga pada bentuk terakhir kovarian ini ada integral U E pangkat minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat kali U minus rho V kuadrat du. Yang ini, yang di dalam ini akan sama dengan rho V, jadi mu ini kan sama dengan sama dengan mu sigma akar 2 pi. Nah mu nya kan di sini, nah di sini mu nya adalah rho V, jadi U kita sepadankan dengan X, kemudian mu kita sepadankan dengan rho V ini, sehingga ini sama dengan rho V, kemudian sigmanya itu yang di sini ya, 1 per sigma 2 pi ini kan. Nah ini sepadan dengan 2 pi kemudian sigmanya itu sama dengan akar 1 minus rho kuadrat. Sehingga kalau yang ini tadi, jadi ini tadi kita dapatkan integral U E pangkat minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat kali U minus rho V kuadrat du, ini sama dengan rho V kali akar 1 minus rho kuadrat, ini adalah sigmanya tadi, kemudian kalikan akar 2 pi, kemudian integral X kuadrat E pangkat min setengah X kuadrat dx ini adalah akar 2 pi. Maka kovarian X dan Y tadi adalah K kali sigma X kuadrat sigma Y kuadrat integral V E pangkat min setengah V kuadrat kali integral U E pangkat minus 1 per 2 kali 1 minus rho kuadrat kalikan U minus rho V kuadrat du dv. Ini menjadi yang integral U ini tadi menjadi ini tadi ya, rho V kali 1 minus rho kuadrat akar 2 pi. Jadi yang di dalam kurung siku ini menjadi ini rho V akar 1 minus rho kuadrat akar 2 pi dv. Sehingga ini tetap, kemudian rho nya ini saya keluarkan, dan rho 1 minus rho kuadrat ini dikeluarkan karena tidak mengandung V, demikian juga akar 2 pi kita keluarkan, jadi di dalamnya tinggal ini ada V, ini juga ada V, jadi V kuadrat E pangkat min setengah V kuadrat. Nah yang ini integral V kuadrat E pangkat min setengah V kuadrat dV ini menjadi 2 pi, sehingga menjadi ini tetap ya, sampai di sini tadi tetap, kemudian yang integralnya ini menjadi akar 2 pi. Sehingga ini akar 2 pi kali akar 2 pi menjadi 2 pi ya. Jadi K kali sigma X kuadrat sigma Y kuadrat rho
2pi kali akar 1 minus rho kuadrat. Kemudian K ini kita kembalikan lagi. K itu adalah 1 per 2pi sigma X sigma Y akar 1 minus rho kuadrat sigma X kuadrat sigma Y kuadrat rho 2pi akar 1 minus rho kuadrat. Sehingga ini ada 2pi, ini 2pi habis, kemudian ada rho juga di sini. Rho-nya nggak habis ya, di sini nggak ada. Kemudian akar 1 minus rho kuadrat ini habis. Sehingga tinggal sigma X kuadrat sigma Y kuadrat kali rho. Ini adalah covariance. Kemudian jadi rho itu diperoleh dari covarian X dan Y dibagi sigma X kali sigma Y. Tuh. Berikutnya adalah sifat kebebasan X dan Y pada sebaran normal bivariat. X dan Y itu saling bebas jika dan hanya jika rho sama dengan 0. Nah, pembuktian ini akan dilakukan secara dua arah. Yang pertama, itu kita asumsi X dan Y saling bebas dan akan dibuktikan bahwa rho sama dengan 0 sebagai akibatnya. Jadi kalau X dan Y saling bebas, maka rho sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita buktikan. Jadi kita mulai dari kondisi bahwa X dan Y itu saling bebas. Kondisi kalau X dan Y saling bebas, itu ini fx, y itu sama dengan fx kali fy. Itu adalah kondisi apabila X dan Y itu saling bebas. Sehingga kalau kita mencari covarian X dan Y dengan rumus yang sama ya, integral X minus mu X kali Y minus mu Y kali fx, y dx dy, ini akan sama dengan integral X minus mu X Y minus mu Y. Nah, fx, y nya ini menjadi fx kali fy karena bebas tadi. Nah, akibatnya ini bisa kita pisah ya, bisa kita pisah yang fy-nya dulu, integral y-nya. Ini integral y-nya menjadi integral y minus mu y fy dy. Ini kita integralkan dulu karena tidak mengandung x ya, jadi x-nya ini bisa kita keluarkan yang mengandung x. Kemudian menjadi integral X minus mu X fx dx kali integral Y minus mu Y fy dy. Nah, ini nanti akan sama dengan 0. Karena masing-masing integral ini menunjukkan momen pertama. Momen pertama di sekitar nilai tengah yang dapat dibuktikan bernilai 0. Silahkan nanti dicoba ya. Jadi nanti ini gini. Minus mu X ini kan nanti bisa dikeluarkan dari integral karena merupakan konstanta. Nah, sehingga nanti tinggal integral X fx dx. Nah, integral X fx dx itu sama dengan mu X, sehingga nanti menjadi mu X dikurangi mu X. Ini juga yang Y integral Y-nya ini coba nanti dibuktikan, ini nanti harus menjadi mu Y kali dikurangi mu Y, karena integral Y fy dy itu adalah mu Y. Coba nanti silahkan Anda coba, integral ini akan sama dengan 0. Sehingga karena covariance-nya 0, nah tadi kita sudah menemukan bahwa rho itu adalah covarian X, Y dibagi dengan sigma X kali sigma Y. Nah, karena covariance-nya 0, maka rho-nya juga 0. Nah, ini jadi terbukti ketika X dan Y itu bebas, maka rho-nya itu nilainya 0. Kemudian kita menggunakan arah yang kedua. Arah yang kedua berarti
jika rho sama dengan 0, maka X dan Y-nya bebas, saling bebas. Oke, nah kalau rho sama dengan 0, maka fungsi kepekatan peluang bersama itu menjadi ini. Jadi fungsi kepekatan peluang bersama sebaran normal bivariat itu kan ini ya. 1 fx, y sama dengan 1 per 2pi sigma x sigma y akar 1 minus rho kuadrat E pangkat min 1 per 2 kali 1 minus rho kuadrat kali x minus mu x sigma x kuadrat minus 2 rho x minus mu x per sigma x y minus mu y per sigma y ditambah ditambah y minus mu y per sigma y kuadrat. Nah, ketika rho sama dengan 0, berarti ini menjadi akar 1 sama dengan 1 ya. Sehingga yang ini menjadi 1 per 2pi sigma x sigma y ini. Kemudian E pangkat min 1 per 2, 1 minus rho kuadrat. Nah, rho kuadratnya tadi adalah 0, sehingga minus 1 per 2 kali 1, jadi tinggal minus setengah, kemudian x minus mu x per sigma x kuadrat, rho sama dengan 0, jadi yang di sini ini 0, sehingga tinggal ditambah dengan y minus mu y per sigma y kuadrat, jadi tinggal ini y minus mu y per sigma y kuadrat. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai, nah ini bisa kita pisah ya. 1, karena ini kan E pangkat penjumlahan, ini bisa dibuat menjadi kali. E pangkat sekian dikalikan E pangkat ini. Jadi E pangkat min setengah X minus mu X sigma X kuadrat kali E pangkat min setengah kali Y minus mu Y per sigma Y kuadrat. Gitu. Kemudian nah, yang 2pi ini kita akar ya, kita akar karena mau dibagi menjadi 2, bukan dibagi ya, bagaimana menjelaskannya. Jadi nanti ini akan menjadi fungsi fx, ini akan menjadi fungsi fy. Nah, fungsi fx nya adalah 1 per akar 2pi sigma x, ya ini sigma x saja, kemudian ini hanya diambil akar 2pi, sehingga masih ada sisa akar 2pi di sini. E pangkat min setengah x minus mu x per sigma x kuadrat. Nah, ini kita pisah tadi ya, karena E pangkat ini kan berarti bisa kita pisah. 1 per akar 2pi sigma y, ini sigma y nya tadi kan belum dipakai di sini. E pangkat min setengah y minus mu y per sigma y kuadrat. Nah, ini adalah fx, yang ini adalah fy, sehingga terbukti bahwa ketika rho sama dengan 0, maka fx, y itu sama dengan fx kali fy. Jadi ketika rho sama dengan 0, x dan y itu adalah dua variabel yang saling bebas. Karena ini mendefinisikan kebebasan ya, bahwa fx sama dengan y sama dengan fx kali fy. Oke, contoh yang pertama. Dua variabel x dan z ini mempunyai sebaran peluang bersama normal bivariat dengan parameter mu x sama dengan 0, ini mu y mestinya, mu z. Mu z sama dengan 0. Sigma x kuadrat sama dengan 4, sigma z kuadrat sama dengan 17 per 9. Nilai harapan x dan z adalah 2. Diberikan fungsi linier dari x dan z, yaitu y sama dengan 2x min 3z. Karena x dan z menyebar secara normal bivariat, di mana y adalah fungsi dari x dan z, maka x dan y ini juga menyebar secara normal bivariat. Kemudian
dapat ditentukan fungsi marginal Y, fungsi kepekatan peluang bagi gabungan X dan Y, dan fungsi peluang bersyarat X dan Y. Oke. Tadi kita peroleh atau kita dapatkan informasi mu X nya 0, mu Z 0, sigma X 4, sigma Z kuadrat 17/9, nilai harapan X dan Z nya 2, kemudian Y adalah 2X min 3Z. Nah, sekarang kita mau menentukan fungsi marginal bagi Y. Jadi kalau X dan Y ini normal bivariat, maka Y ini adalah normal univariat. Nah, nilai harapan dari Y adalah nilai harapan dari 2X min 3Z, karena Y-nya adalah 2X min 3Z. Sehingga ini sama dengan 2 kali nilai harapan X dikurangi 3 kali nilai harapan Z. Ini sama dengan 0 karena nilai harapan X sama dengan 0, nilai harapan Z sama dengan 0, ya ini. Mu X dan mu Z nya sama dengan 0. Kemudian ragamnya adalah var Y adalah var 2X minus 3Z. Nah, var dari 2X minus 3Z ini bisa kita jabarkan menjadi 4. Jadi kalau var 2X ini kita keluarkan kan menjadi 4 var X ditambah 9 var Z dikurangi 2 kovarian XZ. Ini sama dengan 4 kali var X nya 4, kemudian ditambah 9 kali var Z nya adalah 17/9 dikurangi kovarian X dan Z. Kovarian X dan Z nya adalah nilai harapan X, Z dikurangi nilai harapan X kali nilai harapan Z. Nilai harapan X, Z nya adalah 2. Kemudian ini nilai harapan X dan nilai harapan Z ini masing-masing 0, sehingga kovarian XZ nya adalah 2. Jadi kita masukkan ke sini 12 kali 2, ini totalnya menjadi 9. Sehingga Y ini menyebar normal dengan parameter 0, 9. Rata-ratanya 0, ragamnya adalah 9. Sehingga kalau kita tuliskan fungsi kepekatan peluang untuk Y adalah 1 per sigma, sigmanya adalah 3 akar 2pi E pangkat minus 1 per sigma kuadrat 1 per 2 ya, minus 1 per 2 sigma kuadrat, itu adalah 18 kali Y kuadrat, dengan Y-nya antara min tak hingga sampai tak hingga. Oke, berikutnya ini tadi kita sudah dapat informasinya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menentukan fungsi kepekatan peluang bagi gabungan X dan Y. X dan Y ini adalah normal bivariat. Dari informasi dan perhitungan sebelumnya ini sudah diperoleh parameter nilai tengah dan ragam bagi kedua variabel ya. Nah, masih perlu dihitung koefisien korelasi, yaitu parameter kelima dari sebaran normal bivariat. Rho itu adalah kovarian XY dibagi dengan sigma X, sigma Y. Nah, kovarian XY-nya tadi adalah 2, kemudian sigma X, sigma Y-nya adalah 2 kali 3, jadi ini 1 per 3.
Ini kita hitung dulu ya kovarian X dan Y-nya. Kovarian X dan Y itu adalah kovarian dari X, kemudian Y-nya tadi adalah 2X plus 3Z. Ini adalah 2 kovarian X kuadrat, jadi yang ini X2X, jadi X2 kovarian X kuadrat dikurangi 3 kovarian XZ. Ini sama dengan var X, jadi 2 var X dikurangi 3 kovarian XZ. Kovarian XZ tadi adalah 2, sehingga ini 2 kali var X nya adalah 4 dikurangi 3 kali kovarian XZ nya adalah 2, jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah ini sehingga rho nya adalah ini tadi 2 dibagi 2 kali 3, yaitu 1/3. Kemudian sekarang penentuan fungsi kepekatan peluang bagi gabungan X dan Y. X dan Y ini adalah norma bivariat, yaitu 1/2pi sigma X sigma Y, ya, akar 1 minus rho kuadrat. Rho kuadratnya tadi sepertiga, pangkat min 1/2 1 minus rho kuadrat akar ini mestinya ya, akar 1 minus rho kuadrat X minus mu per sigma kuadrat dikurangi 2 rho X minus mu X per sigma kali Y minus mu Y per sigma ditambah Y minus mu Y per sigma kuadrat. Ini kita selesaikan menjadi 1/8pi akar 2 pangkat minus 9/16 kali X kuadrat per 2 minus XY per 9 tambah Y kuadrat per 9. Jadi ini sehingga fxy nya adalah ini, X nya dari min tahingga sampai tahingga, Y nya dari min tahingga sampai tahingga. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi peluang bersyarat X dengan syarat Y. Karena X dan Y menyebar normal bivariat, maka fungsi kepekatan peluang bagi X dengan syarat Y ini juga merupakan fungsi normal. Ini sudah pernah kita bahas di video yang sebelumnya, yaitu X dengan syarat Y ini menyebar normal dengan parameter mu X plus rho sigma X per sigma Y kali Y minus mu Y dan 1 minus rho kuadrat sigma X kuadrat. Nah, sesuai nilai 5 parameter yang sudah diketahui ya, ini yang di sini tadi kita sudah cari, maka X dengan syarat Y ini akan menyebar normal dengan parameter mu X nya adalah 0 ditambah dengan rho nya adalah sepertiga kali sigma X nya adalah 2, sigma X kuadratnya 4, sehingga sigma X nya 2 dibagi dengan sigma Y nya adalah 3, ini diakarkan, kemudian dikalikan dengan Y minus mu Y nya di sini juga 0, kemudian ragamnya adalah 1 minus rho kuadrat, jadi 1/3 kuadrat atau 1/3 kuadrat, 1 dikuadratkan tetap 1 ya, dikalikan dengan sigma X kuadrat. Nah, ini kalau diselesaikan, maka X dengan syarat Y ini akan menyebar normal dengan parameter 2/9Y dengan ragamnya adalah 32/9. Sehingga fx dengan syarat Y ini akan
memiliki fungsi seperti ini. 3/8 pi E pangkat minus 9/64 kali X minus 2/9 Y kuadrat. Oke. Contoh yang kedua. X1 dan X2 adalah dua variabel acak saling bebas yang masing-masing menyebar normal baku. Jadi X1-nya menyebar normal baku, tentunya rata-ratanya 0 dan rakamnya 1, sehingga di sini bisa kita lihat nilai harapan X1 adalah 0, ragam dari X1 juga merupakan nilainya 1. Kemudian sama dengan X2. Nah, kombinasi linear dari X1 dan X2, misalkan kita punya Y1 yaitu 2X1 plus X2, kemudian Y2 sama dengan X1 minus X2. Nah, ini kita akan menentukan fungsi kepekatan peluang gabungan bagi Y1 dan Y2, di mana Y1 dan Y2 ini merupakan fungsi linear atau kombinasi linear dari X1 dan X2 yang masing-masingnya menyebar normal baku. Nah, untuk itu kita perlu nilai harapan Y1, nilai harapan Y2, kemudian ragam Y1, ragam Y2, dan korelasi atau rho. Oke, ini informasi yang kita ketahui ya. X1 menyebar normal baku, X2 menyebar normal baku, Y1 dan Y2 adalah fungsi dari X1 dan X2. Sehingga tadi kita mau cari nilai harapan Y1, nilai harapan Y2, ragam Y1, ragam Y2, dan korelasi. Oke, sekarang kita cari nilai harapan Y1. Y1 itu adalah 2X1 plus X2. Jadi tinggal kita masukkan di sini. Ya, nilai harapan dari Y1 sama dengan nilai harapan dari 2X1 plus X2. Nah, ini sesuai dengan sifat-sifat nilai harapan, konstantanya bisa saya keluarkan dari nilai harapan. Nah, nilai harapan X1 dan nilai harapan X2 adalah 0, sehingga nilai harapan Y1 adalah 0. Kemudian nilai harapan Y2 itu adalah nilai harapan dari Y2 adalah X1 minus X2. Nah, ini bisa kita kurangi nilai harapan X1 dikurangi nilai harapan X2. Nilai harapan X1 dan nilai harapan X2 masing-masing 0, sehingga nilai harapan Y2 adalah 0 juga. Kemudian kita cari ragam dari Y1. Ragam dari Y1 adalah ragam dari 2X1 plus X2. Ini sama dengan jadi 2 varian dari 2X1, kemudian 2 ini kita keluarkan dari var itu menjadi 4 ya. 4 var X1 ditambah var X2 ditambah 4 kovarian X1 X2. Ragam dari X1 tadi 1, sehingga ini 4. Ragam dari X2 juga 1, sehingga ini 1, ditambah kovariansnya adalah 0. Jadi ragam dari Y1 adalah 5. Kemudian ragam dari Y2, ini adalah ragam dari Y2 adalah X1 minus X2, sehingga ini menjadi ragam X1 plus ragam X2 dikurangi 2 kovarian X1 X2. Ini ragamnya 1, ini juga 1, kovariansnya 0, sehingga ragam dari Y2 adalah 2. Selanjutnya kita mencari kovarian dari Y1 dan Y2. Jadi kalau kita mencari kovarian Y1 dan Y2, ini sama dengan kita mencari kovarian Y1-nya adalah 2X1 plus X2, Y2-nya adalah X1 minus X2. Ini kita jabarkan jadi 2 kovarian X1 X1 minus 2 kovarian X1 X2,
kemudian ditambah kovarian X2 X1 dikurangi kovarian X2 X2 ya. Jadi ini dikalikan ya, 2x1 x1 ini 2x1 x1 kemudian dikurangi 2x1 x2 jadi dikurangi 2 kovarian x1 x2 kemudian ditambah dengan kovarian x2 x1 dikurangi ini kovarian x2 x2. Nah, kovarian x1 x1 ini menjadi ragam x1, kemudian kovarian x1 dan x2 itu adalah 0. Ini juga 0 dan ini menjadi ragam X2. Ragam X1 tadi 1 dikalikan 2 jadi 2. Kemudian ragam X2 adalah 1 sehingga kovarian Y1 Y2 itu adalah 1. Nah, ini digunakan untuk menghitung koefisien korelasi yaitu kovarian Y1 Y2 dibagi sigma Y1 sigma Y2. Ini kovariansnya adalah 1, kemudian sigma Y1 tadi adalah ragamnya 5, jadi akar ya, akar dari 5 kali akar dari ragam Y2 akar 2, jadi rho itu adalah 1 per akar 10. Oke, setelah kita punya nilai harapan Y, kemudian nilai harapan Y1, nilai harapan Y2, ragam Y1, ragam Y2 dan rho antara Y1 dan Y2, maka ini bisa langsung kita masukkan ke fungsi kepekatan normal bivariat. Jadi di sini ini adalah fungsi kepekatan normal bivariat untuk X dan Y. Nah, nanti yang X-nya ini kita ganti dengan Y1, yang Y-nya kita ganti dengan Y2. Ya, jadi ini adalah fungsi kepekatan normal bivariat. Nah, ini langsung kita ganti. Kita masukkan informasi yang sudah kita punya. Jadi FY1 Y2 ini sama dengan 1 per 2pi. Sigma X, sigma Y-nya akar dari var Y1 dan var Y2. Jadi ini akar 5 kali akar 2 kemudian kali 1 minus rho kuadrat, rho nya adalah 1 per 10, jadi ini 1 per 10 rho kuadratnya, kemudian E pangkat minus 1 per 2, 1 minus rho kuadrat kali Y1 minus mu Y1, mu Y1 nya adalah 0 ya, mu Y1 nya 0, kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu adalah var Y1, kemudian dikurangi dengan 2 rho, 2 per akar 10 kali X minus mu X, ini adalah mu X nya 0, dibagi dengan sigma X, kemudian sigma X nya adalah akar 5 ya, jadi Y1 dikurangi 0 per akar 5 dikalikan Y2 dikurangi mu Y2, mu Y2 nya adalah 0 sehingga tinggal Y2 saja dibagi dengan akar 2. Akar 2 itu adalah sigma Y2 ditambah dengan ini Y minus mu Y kuadrat, mu Y nya 0, jadi Y minus 0 dibagi dengan sigma Y kuadrat, sigma Y kuadratnya adalah 2. Nah, ini kemudian kita selesaikan, ini menjadi 1 dikurangi 1 per 10 itu adalah 9 per 10, jadi ini 3 per akar 10 ya, 3 per akar 10, yang ini akar 10 sehingga akar 10 nya habis, ini menjadi 3 sehingga ini menjadi 2 kali 3 kali pi, jadi 6pi. Kemudian yang ini kita selesaikan, dapatnya minus 5 per 9, nanti silahkan dihitung sendiri. Kemudian ini Y1 kuadrat per 5 tetap, kemudian yang ini akar 10 kali akar 10, ini menjadi 10, Y1 Y2 ditambah Y2 kuadrat per 2. Jadi ini F Y1
dengan Y2 ini adalah fungsi kepekatan atau fungsi kepekatan normal bivariatnya seperti ini. Dengan Y1 dan Y2 nya nilainya antara min tak hingga sampai tak hingga. Yang berikutnya adalah normal bivariat dalam notasi matriks. Notasi yang kita gunakan adalah X-nya tebal, ini berarti menunjukkan vektor ya. X menyebar normal bivariat, ini ada tulisannya 2, ini berarti ada 2 variabel dengan parameter mu-nya adalah vektor dan matriks sigma, matriks ragam-peragam. Jadi X-nya adalah X dan Y, mu-nya adalah mu X dan mu Y, kemudian sigma atau matriks covariance-nya ini adalah sigma X kuadrat, ini adalah ragam untuk X, ragam untuk Y, kemudian yang di sini adalah covarian untuk X dan Y, ya ini nanti akan sama ya, jadi ini matriks yang simetri. Nah, matriks ini dikenal sebagai matriks ragam-peragam. Ragamnya pada diagonal utama, kemudian covariance-nya ada pada elemen yang lain. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, covarian X dan Y ini sama dengan covarian Y dan X. X dan Y sama dengan Y dan X. Nah, fungsi kepekatan peluang gabungan dalam bentuk matriks itu bisa kita nyatakan sebagai Fx sama dengan 1 per akar 2pi akar dari determinan dari sigma E pangkat minus setengah Q, dengan Q-nya adalah U transpose kali sigma inverse, ya, inverse dari matriks ragam-peragam kali U, di mana U-nya adalah X minus mu X dan Y minus mu Y. Dari informasi ini ya, kita bisa menjabarkan tadi dari sigma xy sama dengan sigma yx, ini adalah covarian xy. Nah, covarian xy ini adalah rho kali sigma x sigma y, sehingga determinan dari sigmanya ini ya, determinan dari sigma ini adalah sigma x kuadrat kali sigma y kuadrat dikurangi sigma xy kali sigma yx. Nah, karena ini kan sama ya, bisa saya tuliskan sebagai sigma xy kuadrat. Nah, sigma xy itu adalah sama dengan rho kali sigma x sigma y, kan rho itu rumusnya covarian xy dibagi dengan sigma x sigma y gitu ya, sehingga sigma xy kuadrat itu sama dengan rho kali sigma x sigma y kuadrat. Sehingga nah ini kan menjadi rho kuadrat sigma x kuadrat sigma y kuadrat ya. Nah, sigma x kuadrat sigma y kuadratnya ini saya keluarkan jadi sama dengan ini, menjadi sigma x kuadrat sigma y kuadrat kali 1 dikurangi yang di sini ada rho kuadrat. Kemudian dari penjabaran ini Q sama dengan U transpose kali inverse dari matriks ragam-peragam kali U. Ini kalau kita jabarkan, U transpose-nya adalah X minus mu X, Y minus mu Y dalam bentuk vektor baris, dikalikan inverse dari sigma, itu adalah 1 per determinannya adalah ini, sigma x kuadrat sigma y kuadrat kali 1 minus rho kuadrat, kemudian ini ditukar ya, yang dari sini ya ditukar, ini sigma y kuadrat, ini sigma x kuadrat, kemudian ini dikasih minus, dikalikan dengan u-nya adalah x minus mu x dan y minus mu y, sehingga ini kalau kita jabarkan jadinya, atau kalau kita tata, ini menjadi 1 dibagi sigma x kuadrat sigma y kuadrat 1 minus rho kuadratnya ini taruh di depan,
Kemudian, nah ini x minus mu x, y minus mu y ini kalikan dengan matriks ini. Setelah itu dikalikan dengan vektor ini. Hasilnya adalah sigma y kuadrat x minus mu x kuadrat minus 2 sigma x sigma y kali x minus mu x kali y minus mu y ditambah dengan sigma x kuadrat kali y minus mu y kuadrat. Sehingga ini kalau dikalikan dengan ini sigma x kuadrat sigma y kuadrat, ini menjadi ini dikalikan sigma y kuadratnya kan habis, tinggal dibagi dengan sigma x. Kemudian yang ini menjadi 2 sigma x y-nya kan ada 2 ya, kemudian dibagi dengan sigma x kuadrat sigma y kuadrat, ini menjadi tinggal sigma x sigma y. Kemudian ditambah dengan y minus mu y dibagi dengan sigma y kuadrat. Di contoh yang ketiga, ini misalkan kita punya x-nya adalah x-nya menyebar normal bivariat dengan parameter mu dan sigma, dengan vektor x-nya adalah x dan y, mu-nya adalah 31, kemudian ragamnya vektor ragam-ragamnya seperti itu ya, 16, 12, 12, 25. Nah, dari informasi ini kita definisikan parameter sebarannya, yaitu mu x-nya adalah 3 mu y1, ragam x-nya 16, ragam y-nya 25. Ini adalah sigma xy atau kovarian. Kemudian korelasinya diperoleh dari kovarian dibagi sigma x sigma y. Kovariansnya 12 dibagi sigma x-nya adalah akar dari ini adalah 4 kali akar dari 25 adalah 5. Ini hasilnya adalah 0,6. Oke, setelah kita punya parameter-parameternya, ini kita bisa menggunakan parameter ini untuk menghitung ini ya. Misalkan kita mau mencari peluang y antara 3 sampai 8. Nah, kita tahu bahwa sebaran peluang y adalah normal multivariat, yaitu y-nya menyebar normal dengan parameter 1 dan 25, ragamnya 25, rata-ratanya 1. Sehingga kalau kita mau cari peluang y antara 3 sampai 8, ya ini tinggal kita bakukan ya, 3 dikurangi 1 dibagi 5, nanti jadi z, ini 8, dari sini dikurangi rata-rata dikurangi mu dibagi sigma. Nah, ini sehingga kita mencari peluang z antara 0,4 sampai 1,4. Nah, ini nanti bisa Anda lihat di tabel, hasilnya adalah 0,26. Nah, ini z-nya normal baku ya. Oke, kalau kita mau mencari peluang y antara 3 sampai 8 dengan syarat x sama dengan 7. Nah, ini distribusi y dengan syarat x sama dengan 7 itu adalah y dengan syarat x sama dengan 7 ini menyebar normal dengan parameternya adalah mu y plus rho sigma y sigma x per sigma x kali 7 minus kali x ya, ini x minus mu x, kemudian ragamnya adalah 1 minus rho kuadrat kali sigma y kuadrat. Mu y-nya adalah 1 ditambah rho-nya adalah 0,6, sigma y-nya 5, sigma x 4 kali
7 X-nya dikurangi mu X-nya adalah 3, ini sama dengan 4, ragamnya adalah 1 minus rho kuadrat kali sigma Y. Sigma Y kuadrat, ini hasilnya adalah 16, sehingga kita bisa menyatakan bahwa Y dengan syarat X ini menyebar, dengan syarat X sama dengan 7 ini menyebar normal dengan parameter 4 dan 16. Nah, dari sini nanti bisa kita mencari peluang ini. Oke, jadi karena Y dengan syarat X sama dengan 7 ini menyebar normal dengan parameter 4 dan 16, maka untuk mencari ini sama seperti tadi, kita cari peluang 3 dikurangi rata-rata dibagi sigma. Sigmanya adalah akar dari 16, itu adalah 4. Ininya Z menjadi normal baku. Ini 8 dikurangi mu-nya adalah 4 ya, dibagi dengan sigma. Sehingga kita sama saja dengan mencari peluang Z antara minus 0,25 sampai 1. Nanti silahkan dilihat di tabel normal baku, hasilnya adalah 0,44. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi sebaran normal bivariat. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.